Kitab Ar-Raudul Jali fi Nasab Bani Alawi yang dinasabkan kepada Imam Murtado Az-Zabidi adalah kitab palsu dan manhul. Tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tanggal 5 Juni 2026 hari ini. Ya, ini adalah pembahasan yang mengulang kembali bahasan-bahasan di beberapa tahun yang lalu. Kiai Imad juga beberapa tahun yang lalu sudah menerbitkan tulisan tentang Raudul Jali yang dilaporkan kepada Kiai Haji Afifuddin Muhajir bahwa Raudul Jali itu kitab palsu. Di tulisan ini Kiai Imad juga kembali mengangkat fakta bahwa Raudul Jali itu adalah kitab palsu. Tidak apa-apa kita ulang lagi, kita putar lagi dari awal kronologinya juga itu tetap dibutuhkan. Meski pembahasan ilmiah, pembuktian ilmiah mengenai nasab klan Habib Alwi sebenarnya sudah selesai, konklusif bahwa mereka mustahil keturunan Nabi Muhammad. Proses sosialisasinya yang harus terus-menerus kita lakukan. Saya bacakan di sini ya. Kitab Ar-Raudul Jali fi Nasab Bani Alawi dinasabkan secara dusta kepada Imam Murtado Az-Zabidi wafat 1205 Hijriah. Penulis kitab Ithaf atau Itof As-Sada Al-Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin. Dan kitab tersebut bukan karyanya. Kitab ini dicetak dari naskah-naskah manuskrip palsu yang ditulis oleh Hasan Muhammad Qasim wafat 1394 Hijriah dari Mesir. Kitab ini telah dicetak dua kali. Pertama pada tahun 1431 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2010 Masehi dengan tahqiq oleh Abdul Ghani, dan kedua pada tahun 1443 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2022 Masehi dengan tahqiq oleh Muhammad bin Abi Bakar Bazib. Tidak diketahui bahwa Imam Murtado Az-Zabidi memiliki kitab bernama Raudul Jali kecuali dari pihak pengklaim tersebut. Abdul Ghani mengklaim bahwa kitab Raudul Jali dicetak dari sebuah manuskrip yang disalin oleh Tahir bin Ali bin Tahir Al-Haddad pada tahun 1357 Hijriah dari salinan yang ditulis pada tahun 1350 Hijriah tanpa menyebutkan siapa penyalinnya. Ia juga mengklaim bahwa naskah tersebut disalin dari naskah lain yang ditulis pada tahun 1196 Hijriah, serta mengklaim bahwa pada naskah tersebut terdapat tulisan tangan sang penulis yaitu Az-Zabidi, dan manuskrip itu berada di tangan As-Sadah Al-Wafaiyah di Kairo. Dalam kurung lihat Raudul Jali dengan tahqiq Abdul Ghani halaman 11. Ini adalah versi cerita manuskrip menurut Abdul Ghani. Sementara menurut Muhammad bin Abu Bakar Bazib, kisah manuskrip ini berasal dari riwayat Alwi bin Tahir. Bazib menyebutkan bahwa Alwi bin Tahir mengklaim bahwa Ali bin Muhammad bin Yahya Ba'alawi mengirimkan manuskrip ini kepadanya dari Mesir pada tahun 1352 Hijriah, dan manuskrip tersebut merupakan tulisan tangan Hasan Muhammad Qasim pada tahun 1350 Hijriah. Alwi bin Tahir menyebutkan bahwa Hasan menyalinnya dari naskah Abdul Mu'ti As-Sayyid Al-Wafaid tertanggal 1196 Hijriah, dan bahwa ia, dalam kurung Abdul Mu'ti, menyalinnya langsung dari naskah Imam Murtado Az-Zabidi. Ia juga menyebutkan bahwa naskah Abdul Mu'ti tersebut dahulunya berada di perpustakaan As-Sada Al-Wafaiyah di Mesir kemudian dijual, yang berarti sekarang telah hilang dari sana. Lihat pengantar Raudul Jali yang diterbitkan oleh Maktabah Darul Fath dengan tahqiq Muhammad Abi Bakar Bazib halaman 7 tahun 1443 Hijriah. Perhatikanlah perbedaan di antara kedua cerita tersebut. Perbedaan pertama, Abdul Ghani mentahqiq manuskrip Raudul Jali dari naskah yang disalin oleh Tahir bin Alwi bin Tahir Al-Haddad dari naskah yang disalin pada tahun 1350 Hijriah tanpa menyebutkan nama penyalinnya pada tahun tersebut. Sedangkan Muhammad Bazib tidak menjelaskan dari naskah mana ia mentahqiqnya, tetapi ia menyebutkan kisah kemunculannya dari Alwi bin Tahir Al-Haddad yang merupakan ayah dari Tahir bin Alwi bin Tahir dalam kurung sang penyalin. Dari Muhammad Bazib, kita mengetahui bahwa Tahir bin Alwi bin Tahir Al-Haddad menyalinnya dari naskah Hasan Muhammad Qasim, sehingga semuanya bermuara kepada Hasan Muhammad Qasim. Perbedaan kedua, Abdul Ghani tidak menyebutkan penyalin manuskrip tahun 1196 Hijriah, sedangkan Muhammad Bazib menyebutkan nama penyalinnya yaitu Abdul Mu'ti As-Sayyid Al-Wafai, dan kabar ini ia terima dari Alwi bin Tahir Al-Haddad. Perbedaan ketiga, Abdul Ghani mengklaim bahwa manuskrip Abdul Mu'ti berada di tangan As-Sada Al-Wafaiyah, sedangkan Muhammad Bazib menyebutkan bahwa naskah itu telah dijual yang berarti telah hilang sekarang.
Ini adalah cara yang biasa digunakan oleh para pemalsu manuskrip. Mereka mengklaim telah menemukannya, kemudian mengklaim kehilangannya setelah kitab tersebut dicetak. Kedua kabar ini sama-sama bersumber dari Alwi bin Tahir. Maka kita mengetahui bahwa rujukan dari kitab Ar-Raddul Jali adalah Alwi bin Tahir Al-Haddad. Dialah yang mengklaim bahwa manuskrip Raddul Jali dikirimkan oleh Ali bin Muhammad bin Yahya Ba'alawi dari Mesir pada tahun 1352 Hijriah kepadanya, yang merupakan tulisan tangan Hasan Muhammad Qasim. Kemudian putranya, Tahir bin Alwi bin Tahir, menyalin dari naskah tersebut pada tahun 1357 Hijriah. Jika benar bahwa Hasan Muhammad Qasim adalah penyalinnya, maka dialah yang memasukkannya, melakukan intihal. Jika tidak, maka Alwi bin Tahirlah yang telah berdusta. Jika keluarga Ba'alawi mampu mendatangkan manuskrip tulisan Hasan Muhammad Qasim, maka Alwi bin Tahir selamat dari tuduhan dusta dalam perkara ini, meskipun ia tidak selamat dari kedustaan yang lain. Jika tidak, maksudnya tidak mampu mendatangkannya, maka jelaslah bahwa Raddul Jali adalah buatan Alwi bin Tahir dan putranya menyalin dari naskah milik ayahnya yang disembunyikan. Dengan demikian, Hasan Muhammad Qasim selamat dari tuduhan pemalsuan dalam kitab Ar-Raddul Jali, meskipun ia tidak selamat dari pemalsuan kitab yang lain. Muhammad bin Abu Bakar Bazib, pentahqiq Raddul Jali, lebih condong pada opsi pertama, yaitu bahwa pihak yang memalsukannya adalah Hasan Muhammad Qasim. Ia mengatakan, maka apa yang saya lihat dan saya simpulkan berdasarkan apa yang telah lalu, bahwa kita memiliki sebuah klaim yang sumbernya adalah Hasan Muhammad Qasim. Kita tidak memiliki sumber lain mengenai keberadaan kitab ini selain dia, dan kita tidak menjumpai kabarnya kecuali darinya. Dimulai dari penyebutannya di dalam kitabnya As-Sayyidah Zainab, halaman 81, dan berakhir dengan kemunculannya yang nyata di hadapan mata melalui tulisan tangannya. Selesai. Lihat Raddul Jali dengan tahqiq Muhammad Bazib halaman 47. Adapun maksud dari perkataan saya, meskipun ia tidak selamat dari kedustaan yang lain. Hal itu karena saya menemukan kedustaan-kedustaan Alwi bin Tahir di dalam kitabnya Uqudul Almas di beberapa tempat, khususnya mengenai julukan, lakob, Ahmad bin Isa. Menurutnya, Ahmad bin Isa tidak dijuluki dengan Al-Abah dan tidak pula An-Nafat di dalam kitab-kitab nasab kuno, melainkan Ahmad bin Isa hanya dijuluki dengan Al-Muhajir. Alwi bin Tahir mengatakan di dalamnya, adapun julukan An-Nafat, maka para ahli nasab terdahulu tidak menyebutkannya untuk Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa Al-Akbar, seperti Al-Ubaidili, Al-Bukhari, dan Al-Umari. Begitu pula sebagian ulama mutaakhirin seperti Al-A'roji, Al-Hamzi, Ibnu Inabah, dan Al-Umdah Al-Kubra. Selesai. Lihat Uqudul Almas, juz 2, halaman 11. Ini adalah kedustaan yang nyata. Sesungguhnya, para ahli nasab kuno telah menegaskan secara jelas bahwa Ahmad bin Isa dijuluki dengan An-Nafat dan Al-Abah. Dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan bahwa ia dijuluki dengan Al-Muhajir. Al-Ubaidili mengatakan dalam Tahzibul Ansab, dan Ahmad bin Isa An-Nakib bin Muhammad bin Ali Al-Uridi dijuluki An-Nafat. Selesai. Lihat halaman 176. Al-Umari mengatakan dalam Al-Majdi, dan Ahmad Abul Qasim Al-Abah yang dikenal dengan An-Nafat karena ia berdagang minyak bumi, naft. Ia memiliki keturunan di Baghdad. Lihat halaman 337. Maka jelaslah dari bukti nyata ini bahwa Alwi bin Tahir Al-Haddad telah berdusta. Oleh karena itu, riwayatnya tidak dapat diterima dalam urusan lainnya, sebagaimana riwayatnya seputar kemunculan kitab Raddul Jali. Sedangkan maksud dari perkataan saya, meskipun ia tidak selamat dari pemalsuan kitab lain, adalah bahwa Hasan Muhammad Qasim telah memalsukan manuskrip kitab Akhbar Al-Zainabat pada tahun 1333 Hijriah. Kemudian menasabkannya kepada Yahya bin Al-Hasan bin Ja'far bin Ubaidillah Al-Aqiqi Al-Madani, wafat 277 Hijriah. Penasaban kitab Akhbar Az-Zainabat kepada Yahya bin Al-Hasan Al-Aqiqi ini telah ditolak oleh para ulama. Di antaranya Asyarif Muhammad bin Husain bin Muhammad As-Samdani Al-Hasani dalam pengantar kitab Al-Mu'aqibin min walad Al-Imam Abil Hasan Ali bin Abi Thalib Amirul Mu'minin, di mana ia mengatakan, dan dengan ini kita sampai pada kesimpulan bahwa kitab ini sengaja dibuat-buat untuk dinasabkan kepada penulisnya secara dusta dan zalim oleh salah seorang penduduk Aleppo yang ingin menetapkan keberadaan Sayyidah Zainab di Mesir. Lalu ia memperindah risalah tersebut, memalsukannya dan menasabkannya kepada Yahya bin Al-Hasan. Selesai. Lihat pengantar kitab Al-Mu'aqibin karya Al-Aqiqi halaman 179.
Maka terbukti bahwa Hasan Muhammad Qasim memang dikenal suka memalsukan manuskrip. Jika ia mengklaim telah menemukan sebuah manuskrip, maka klaimnya tidak dapat diterima kecuali jika selaras dengan sumber-sumber lainnya. Sementara itu, isi kandungan dari Raudul Jali menyelisihi sumber-sumber lain, di mana kitab tersebut menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa memiliki seorang putra bernama Ubaid atau Ubaidillah atau Abdullah, padahal kitab-kitab kuno seperti Tazibul Ansab, Al-Majdi, Muntaqilatut Talibiyah, dan As-Sajarah Al-Mubarakah tidak menyebutkan hal tersebut. Muhammad bin Abu Bakar Bajib, pentahqiq Raudul Jalil, memiliki dua jalur metode dalam menasabkan kitab ini kepada Az-Zabidi. Pertama, jalur berprasangka buruk, su'udzon, yaitu jalur para ahli hadis, di mana mereka tidak menerima setiap riwayat yang muncul dari orang yang telah terbukti kedustaannya seperti Hasan Muhammad Qasim dan Alwi bin Tahir al-Haddad. Bajib mengatakan, jalur pertama adalah kita sama sekali berprasangka buruk terhadap Hasan Muhammad Qasim berdasarkan rekam jejak masa lalunya dalam memalsukan akhbar Az-Zainabad dan penazabannya kepada ahli nasab Yahya al-Ubaidili al-Akiki dalam kurung wafat 277 Hijriah, dan telah berlalu rujukan mengenai sumber-sumber celaan terhadapnya. Maka kitab Ar-Rod ini termasuk dalam bab tersebut, di mana ia sengaja mengompilasi teks-teksnya dari berbagai sumber yang beragam, menyusunnya dalam bentuknya yang sekarang, lalu memunculkannya dengan dinasabkan kepada As-Sayyid Az-Zabidi. Selesai. Lihat Ar-Radul Jali dengan tahqiq Bajib halaman 47. Kedua, jalur berprasangka baik, husnuzon, yaitu jalurnya orang awam yang tidak memiliki bobot ilmiah di dalamnya karena bersumber dari asas formalitas atau saling menjaga perasaan. Mujamalah. Maka kesimpulannya, kitab Raudul Jali adalah kitab palsu yang disusupkan, manhul muzayyaf, tidak dapat dijadikan hujjah dan tidak dapat dijadikan sandaran. Kitab tersebut bukan merupakan karya Syekh Mutardo Az-Zabidi, penulis Syarah Ihya, melainkan hasil pemalsuan Hasan Muhammad Qasim atau Alwi bin Tahir al-Haddad, dan keduanya termasuk orang yang riwayatnya tidak dapat diterima karena telah terbukti melakukan kedustaan di tempat yang lain. Diterjemahkan dari artikel berbahasa Arab karya Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, tayang di nahdlatululum.com. Teman-teman bisa membacanya sendiri di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.